Nah, jadi di sela-sela kita habis bikin video, jadi juga penasaran karena juga selama ini belum pernah ngerasain ngebreed telur ngebreed hewan yang berhasil sampai nelor. Itu belum pernah. Kadang saya beli dari kecil, tiba-tiba gede, ada kebutuhan jual. Iya, sama aja sih. Hukum alam. Hukum alam. Jadi itu. Nah, di sini itu ternyata ada telur biawak. Kalau biawak hasil dari apa? Alam, resyuan ya nemu. Biawak terus gonyo, sama terus apa? iguana. Iguana terus sama si sini si gecko. Ya, kok diem aja lagi. Cicak. Cicak. Gecko. Cicak Arab. Jadi itu ada 4 telur. Nah, mungkin gecko udahlah, gecko udah pernah. Cuman waktu itu belum nemuin bagaimana cara penetasan yang baik dan benar. Dan ternyata selama ini juga salah gunain cara penetasan yang pernah juga lakuin. Nah, kali ini juga pengen sedikit ngintip bagaimana sih cara bikin incub yang sederhana tapi hasilnya maksimal. Karena sebelumnya kalau kalian lihat video yoga itu ternyata di sini itu ada pernah ngebreed BP. Sekarang juga lagi hamil lagi nih. Tuh, itu kan ngeselin kan. Yoga sampai saat ini belum pernah, ini BP udah mau 2 kali. Sekarang lagi ngebalik. Belum sih, artinya udah balik badan, kadang ngebalik cuman kembali lagi ke awal gitu. Jadi sedikit juga penasaran media apa sih yang dipakai sama Bang Arul selama ini untuk netesin telur tersebut. Apakah perlu harga yang tinggi? Artinya kan selama ini kita tahunya kan ada yang secara instan kan. Beli di online, tinggal pakai, taruh, udah selesai. Kalau media masih itu sebetulnya ya media menurut saya media itu bebas mau pakai apa, mau pakai air sekalipun, misalkan air terus pakai ram kawat itu bisa. Kalau saya sendiri lebih menggunakan seperti perlit. Kalau yang belinya, nah terus juga bisa pakai pasir sungai yang lembut. Kalau di Sunda namanya lelemi. Kalau di sana apa? Tahu, sama. Lelemi. Ya, pasir sungai yang lembut lah. Iya. Yang ada di dalam air atau pinggir-pinggiran sungai itu. Nah, itu. Jadi ternyata nggak perlu harga yang fantastis tapi hasilnya maksimal. Bolehlah kita cek. Ya itu kita lihat aja. Gonyo juga saya pakai pasir sama. Apa? Iya, pakai pasir sungai. Yuk, let's go. Kuy. Nah, ini tempatnya saya masih acak-acakan nih. Emang nunggu penetasan telur yang terbaik itu kayak gitu. Bener. Ini sebetulnya nunggu apa? Nunggu pekerja bukan. Iya, mau direnov dan si pekerjanya itu belum datang. Lain lama. Nah, ini di sini juga lihat tuh. Gecko ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini babyan tuh. Ini baru kemarin nih netas saya. Tuh, 2. Satu lagi ada ya, Bang? Nah, tuh 4. Ini ini yang pertama udah mau shading. Nah, ini yang kedua nih. Ya bisa kali. Ini yang kedua nih kalau nggak salah nih. Yang keduanya. Ini yang pertama mah udah shading, udah makan. Ini yang kedua nih. Belum. Lagi shading. Ya. Buka aja. Nah, ini lagi shading tuh. Nah, kalau menurut saya ya kalau si gecko pertama shading dia kita nggak usah ambil kulit, bukan ambil panik, nggak usah ambil kulit shadingannya, kulit shadingannya karena dia buat apa ya, kata vitamin sih. Iya, ada yang bilang buat vitamin, nggak tahu nutrisinya, nggak tahu apa, nggak kayak ular. Kalau ular kan diambil. Oke, kok enggak? Di sini gecko udah ada yang telur, udah ada penetasan, udah ada bukti ya artinya. Dan ini pertama anak yang pertama ini udah pada gede. Ini klits yang pertama yang dulu. Dan ini juga bisa jadi indukan. Iya, itu mau dibuat indukan. Cuma paling nanti kita ini ngambil jantannya dan betinanya paling ngambil dari orang lain karena takutnya kan kalau gecko takutnya kayak mamalia enggak sih ya, saya kurang tahu sih, belum tahu. Tapi takutnya ada cacar enggak kalau gitu. Enggak, soalnya saya juga di sana di kandang Apanji sama pernah. Jadi satu indukan, satu telur. Dikawinin ya. Enggak itu apa? Enggak ada cacat. Enggak ada. Ya, berarti kalau kayak gitu aman lah. Aman. Nanti tinggal misalkan
ibaratnya kalau di manusia mungkin ya nggak boleh, manusia sama ibu sama anak, cuman kalau di hewan mah ya bodo amat, sikat lah. Ini, nah untuk media penetasannya pakai apa? Media penetasan ini saya pakai perlit kalau sekarang. Ya, yang ini yang kemarin saya pakai pasir karena kan kemarin si perlitnya nggak ada. Kalau sekarang pakai perlit nih. Ini telur apa? Ya. Nah sini, Bang, tunjukin Bang. Ini telur, Ini gonyo soma. ini Biawak nih. Biawak cuma 4 tuh. oh biawak, berarti itu gonyo. Gonyo berapa ekor? Gonyo soma 1 2 3 lupa 5 2 3 4 5 6 7 8 9 11 butir bukan 11 ekor. 11 butir lagi masa inkub ya. Nih, ini yang apa nih? apa yang tadi gecko tuh cuma seperti ini doang sih. iya, tuh. Simpel ya, ini perlit kan? Ya, nah ini perlitnya saya tadinya kena basah kan disimpan di luar kena hujan. Nah, jika teman-temannya si perlit misalkan kerendam air, sebetulnya nggak usah dijemur sih kalau menurut saya. Kalau itu masih steril, Ya. kalau kita takut dia kebasahan, pakai ini aja, pakai Kawat ya? ram kawat. Kawat ya. Untuk Alas. bukan alas untuk nanti Nah, jarak untuk jarak ke si perlit agar karena kan kalau telur jika langsung terkena basah yang terlalu basah jamur. dia pasti akan keluar jamur. Benar banget. Jadi alangkah baiknya Ya, jadi ketika- saya ngakalinya kayak begini nih. Jadi pakai ram kawat untuk mengasih batas antara pasir sama si telur tersebut, plus telurnya juga nggak menyentuh si pasir karena emang bener sih telur kalau udah nyentuh basah mau sebentar mau lama tetap bakal jadi jamur dan itu gagal pasti ke depannya gitu. Terus di bawah ini ada lagi, ini lumayan banyak ini. Ini iguana nih. Ini pakai styrofoam box. Ya, semuanya saya pakai styrofoam sih. Iya ya, emang bener sederhana tapi ya gini sih emang pengetahuan. Kalau punya uang lebih ya pakai kulkas. Coba kulkas kan yang rusak pun lumayan. Ya. Jadi mending styrofoam, rusak juga 1 juta beli mah kaca, dapet. beli kaca 5.000 rupiah, pasang. Udah selesai ya. Ini tujuannya kaca itu sebenarnya bukan apa ya, bukan kalau ada sinar matahari enggak, Bukan. tapi kita mantau. Ya, gini loh, karena kan jiwa manusia itu penasarannya edan. Jadi kita selalu penasaran. Nah, kan kalau kita selalu buka si styrofoam ini, dia suhu kan pasti rubah-rubah, nggak stabil. Jadi kita ngakalinya pakai kaca gini nih. Jadi ini Jadi kita nggak bisa lihat. nggak usah dibuka lagi. Cukup kayak gini kita kelihatan itu netes keluar tanggal 17 September 2020. Berarti udah sekitar 11 harian. 11 hari kita nggak bisa sentuh dan kita juga nggak berani ngebuka karena apa? Tapi kalau buka nggak apa-apa, soalnya Iya. ini maksudnya 10 hari sekali dia harus kita pantau karena kan si perlit Embun ini ya? enggak, si perlit ini dia juga bisa kering. Keluar jamur juga ya. Bukan keluar jamur, jadi dia kan tadinya basah. Nah, bisa kering. Nah, mending sekalian kita sekarang mantau juga, takutnya ada si telur yang berjamur. Nah, si telur yang jamur itu kita harus buang karena kalau nggak dibuang nanti bisa nular. Oke, kita buka lah. Nih. Nah, di sini pertanyaannya ada Ini. aqua tujuannya apa, Vin? Ini kalau aqua ini kan untuk kelembaban. Oh iya. Jadi misalkan kita si perlit ini kurang basah. Si perlit ini kurang basah dan kita nggak usah khawatir karena kita mempunyai ini aqua ini buat menambah-nambah kelembaban. Iya. Malah kalau saya lihat teman-teman ya, kalau misalkan dia kan kelembabannya kurang, nah bisa ditambahin aqua misalkan gitu. Kalau kelembaban kurang, ini kan 4 nih, nah kita tambahin 1 botol, masih kurang tambahin lagi 1 botol gitu. Tapi menurut ini sudah pas 4 botol. Ya, kalau saya pribadi sih 4 botol cukup. Karena itu juga di situ cuma 2 botol, yaitu kecil dan saya bikin perlitnya basah. Kalau yang ini perlit nggak terlalu basah, saya kasih 4. Oke, siap. Nah, itu. Jadi ilmu baru kan. Kita nggak perlu beli yang mahal-mahal, dengan cara sederhana, yang penting maksimal. Iya, benar. Itu dia. Coba Ki buka Ki. Nih, lihat sih, ambil yang itu. Kita di atas aja biar lihat. Nih. Nah, telur ada
Sudah 45. Nih ini juga saya udah lihat ada yang kena jamur nih. Ini nih. Iya itu parah. Nah ini nih kayak gini nih, sini. Nih ini yang kena jamur nih. Nah lihat. Nah ini yang kena jamur seperti ini belum parah sih, segini belum parah. Dan ini bisa diselamatkan atau tidak, bisa aja kalau si embrio dia embrionya masih berkembang. Cuma kita nggak bisa nyatuin sama si ini, nggak, maksudnya dipisahin. ya disimpannya harus dipisahin, harus beda tempat. Banyak ini juga. Bukan itu Belum. karena saya bisa mengklaim dia bisa selamat. Kenapa? Waktu si balpiton saya malah ini sedikit balpiton sampai jamur basah gitu loh, sampai jamur basah, dan saya sebagian pakai lem. Ini agak ekstrim sih. Untuk teman-teman ada juga yang menggunakan, ada yang tidak. Saya pakai lem waktu itu juga. Yang satunya saya pakai lilin. Tetasanan karena tetesan lilin. Nah kalau ini paling saya akan pisah, dilap dulu, dibersihkan, dan jangan langsung disimpan lagi. Ini paling dilap terus dipisah, enggak dipisah. Kalau ini nggak usah dikasih lilin, ini masih jamur rendah. Kalau dulu saya udah nggak ada sih ininya, dokumentasinya. Dulu ada di channel yang dulu ada dokumentasinya, dia jamurnya parah banget yang itu dulu. Dan naruh posisi telur juga harus emang bener ditandai nih. Ini tujuannya garis-garis itu bukan nomor, ini sebenarnya bukan 111 enggak. Kalau kita nandain nggak ada kerjaan lah. Tapi ini tandanya tanda bener. Soalnya kalau misalkan garis bawah ini garis yang ini tuker ke bawah itu nggak bakal jadi, karena posisi telur kalau kita sudah habis pegang itu kembali lagi ke yang seperti semula. Karena kalau kita lupa cara naruh telur yang dari awal kita taruh terus tiba-tiba kita balik, itu nggak bakal jadi. Karena emang telur itu sangat teksturnya itu nggak bisa dirubah-rubah semau kita. Kalau posisinya udah seperti itu, udah seperti itu. Jadi ini tanda-tanda seperti ini itu yang garis-garis ini posisi telur nih, embrio kayak gitu. Tuh. Lumayan ini juga udah ada HP, ada. Oh iya, center nih, kita cari tahu embrionya. Oke, itu pakai nih, itunya pariman bang, flashnya. Nih, nah ini si embrio atau uratnya kelihatan tuh bang? Nah ini yang merah-merah ini tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan bahwa telur ini masih bisa selamat sampai nanti. Nah ini kita lihat yang tadi ya, yang berjamur ya. Kalau ini masih ada embrionya, kita akan masih incub. Tapi jika embrio udah hilang, maksudnya nggak berkembang, kita akan buang.